Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Asnobi, calon guru penggerak angkatan 7, akan membahas tugas mengenai koneksi antar materi modul 2.3. Tujuan pembelajaran pada modul ini adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Dalam rubrik penilaian, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, memikirkan reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Dan yang ketiga adalah membuat keterhubungan antar materi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional? Aspek pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi apa saja dalam pembelajaran yang baru saja diperoleh. Setelah mempelajari modul ini, saya sebagai calon guru penggerak harus mampu menjadi seorang coach bagi rekan sejawat atau coachee di sekolah melalui kegiatan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, sehingga dapat menuntun mereka menemukan potensi dalam diri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri coachee. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching meliputi 1. Fokus pada coachee. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan prinsip coaching antara lain: 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. Dan yang ketiga, maksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching: 1. Kehadiran penuh atau presence. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pengertian mendengarkan dengan rasa. R. Receive atau terima, yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coachee. A. Appreciate atau apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. S. Atau summarize atau merangkum, saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Dan yang terakhir A adalah ask atau bertanya, sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam percakapan coaching harus mengikuti alur tirta, yaitu T atau tujuan, yang artinya menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. I. Identifikasi, artinya kita menggali dan memetakan situasi saat ini dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada. R. Atau rencana aksi, menggambarkan ide untuk alternatif solusi atau aksi. TA, artinya bertanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Emosi-emosi yang terkait pengalaman belajar. Saya merasa senang dan termotivasi setelah mempelajari modul ini. Senang karena saya dapat memahami dengan baik kegiatan coaching ini dengan beberapa kali latihan atau praktik bersama calon guru penggerak yang lainnya.
Sehingga saya termotivasi untuk melakukan dan menerapkan paradigma coaching ini di sekolah agar membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Yang sudah baik antara lain, saya sudah mampu memahami dan menerapkan konsep coaching dengan baik dengan alur tirta. Selain itu, saya juga sudah memahami pemikiran paradigma berpikir, prinsip, dan kompetensi coaching. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah membuat pertanyaan yang berbobot saat coaching. Perlunya banyak latihan dan pengalaman dalam menggali pertanyaan yang berbobot agar memancing coach menemukan ide, solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dari kompetensi yang sudah saya pelajari, membuat saya semakin yakin akan pentingnya coaching, sehingga lebih mematangkan diri saya sebagai calon guru penggerak nanti ke depannya. Aspek selanjutnya adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memperdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam proses coaching terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coach terhadap coach. Sehingga perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang memiliki beban masalah tetapi sulit terbuka ketika kita mengajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Selain itu, ketika berhadapan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching, sebagai coach merasa mendapat label menggurui. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam proses coaching, berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coach, berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga proses coaching mampu membuat coach merasa nyaman dan terbuka. Hal ini dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal, yaitu terpecahkannya masalah yang dialami coach dengan solusi-solusi dari si coach itu sendiri. Aspek selanjutnya adalah keterkaitan materi dari modul sebelumnya. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini dapat digunakan murid sebagai seorang coach dalam proses coaching, mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Sedangkan pada modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional, KSE digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap coach agar mampu mengendalikan diri dan emosi, serta menimbulkan rasa empati sehingga coach mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, kesadaran penuh atau mindfulness dapat digunakan seorang coach sebelum memulai coaching. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran?
Keterkaitan coaching dengan kompetensi pemimpin pembelajaran. Dengan coaching, dapat membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar dan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid pada satuan pendidikan di sekolah. Demikian tugas koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih.